Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Bakri, Program Studi Ekonomi Pembangunan dengan nomor NPM 0203231109. Di sini saya menjelaskan, menguraikan dan siklus APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Di sini yang pertama, pengertian APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara sistematis dengan disahkan dengan peraturan daerah atau Perda. APBD menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi daerah karena di dalamnya memuat kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, serta pembiayaan daerah yang akan digunakan untuk mendukung seluruh aktivitas pemerintah dan membangun daerah dalam satu tahun anggaran. Secara sederhana, APBD adalah dokumen resmi yang menjawab pertanyaan yang pertama, daerah memperoleh uang dari mana? Uang tersebut digunakan untuk apa? Dan jika uang kurang atau lebih, bagaimana solusinya? APBD tidak hanya berfungsi sebagai rencana anggaran, tetapi juga menjadi alat kontrol dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini karena APBD berperan sebagai pedoman dan pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah. Yang kedua, fungsi APBD dalam kajian keuangan daerah. APBD memiliki beberapa fungsi penting, yaitu A. Fungsi perencanaan atau planning. APBD berfungsi sebagai rencana kerja keuangan daerah dalam satu tahun. Semua program akan kegiatan pemerintah daerah harus berpedoman pada APBD agar pelaksanaan pembangunan sesuai arah dan kebijakan. Selanjutnya B. Pendapatan atau kontrol. APBD berfungsi mengendalikan pengeluaran pemerintah daerah agar sesuai dengan batasan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, daerah tidak hanya membelanjakan uang tanpa dasar hukum dan perencanaan. C. Fungsi alokasi atau allocation. APBD digunakan untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata, pemberdayaan, UMKM, dan sebagainya. D. Fungsi distribusi atau distribution. APBD berfungsi mendistribusikan hasil pembangunan daerah lebih merata melalui program bantuan sosial, subsidi, bantuan ekonomi masyarakat, dan program pemerataan lainnya. Yang E. Fungsi stabilitas atau stabilization. APBD dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, misalnya dengan belanja pemerintah untuk mengurangi dampak krisis ekonomi atau kondisi darurat. Dan V. Fungsi akuntabilitas publik. APBD menjadi dokumen pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, APBD harus transparansi nasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, struktur APBD atau komponen penyusun. Struktur APBD adalah susunan komponen yang membentuk APBD secara keseluruhan. Struktur ini menunjukkan bagaimana APBD dibangun dan pendapatan hingga pembiayaan. Secara umum, struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang menjadi hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. PAD adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber daerah itu sendiri. PAD menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah. PAD biasanya berasal dari pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksaan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah. Contoh pajak daerah misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam, dan bantuan PB2, BPHTG. Dalam konteks daerah wisata, pajak hotel dan restoran biasanya menjadi komponen PAD yang sangat potensial. Yang kedua, retribusi daerah. Retribusi daerah adalah penggunaan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
terakhir, siklus APBD atau tahapan proses APBD. Siklus APBD adalah rangkaian proses yang menggambarkan perjalanan APBD dari awal perencanaan hingga pertanggungjawaban. Siklus APBD dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tahapan perencanaan pembangunan. Kedua, penyusunan TAWA dan PPAS. Tiga, penyusunan RKA dan SKPD. Empat, penyusunan RAPBD. Lima, pembahasan RAPBD bersama DPRD. Enam, penempatan APBDE. Tujuh, pelaksanaan APBD. Delapan, perubahan APBD atau APBD. 9, pelaporan dan penetapan